Soal nomor 21. Dan untuk pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 20, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Jadi jangan lupa ditonton terlebih dahulu ya adik-adik. Pertanyaan nomor 21, siswa yang rumahnya terletak pada koordinat C2 adalah titik-titik-titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab pertanyaan ini, Kak Evan akan menjelaskan letak koordinat rumah dari masing-masing anak. Kita lihat terlebih dahulu untuk rumah dari Hendra. Nah, rumah Hendra ini terletak pada koordinat B5. Ya, adik-adik bisa dilihat di sini B, kemudian ini terletak di angka 5. Jadi, B5. Kemudian untuk rumah dari Adit ini terletak di koordinat yaitu C2. Di sini bisa dilihat terletak di huruf C, kemudian di angka 2. Lalu untuk rumah Iwan terletak pada koordinat yaitu E4. Lalu yang terakhir adalah rumah Doni. Ini terletak di F1. Nah, pertanyaannya adalah siswa yang rumahnya di koordinat C2. Berarti bisa kita lihat adik-adik, untuk jawabannya itu ada di pilihan D, yaitu rumah Adit. Soal nomor 22, perhatikan diagram batang hasil penjualan beberapa jenis buah milik seorang pedagang dalam seminggu berikut. Pertanyaannya, total berat kelima jenis buah yang terjual selama seminggu adalah titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk diagram batangnya. Di sini jeruk ini terjual yaitu 10. Kak Evan tulis terlebih dahulu di sini 10 kilo untuk jeruk. Kemudian kita tambahkan dengan apel. Apel di sini terjual yaitu 8 kilo. Kita tambahkan 8 kilo, kemudian ditambah lagi dengan duku. Duku ini terjual sama dengan jeruk, yaitu 10 kilo. Lalu dijumlahkan dengan manggis. Manggis ini terletak di 11 ya adik-adik, karena di sini garisnya terletak di antara 12 dan 10. Jadi ini 11 kilo. Kemudian buah yang terakhir yaitu mangga. Ini terjual 12 kilo dalam seminggu. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya. 10 ditambah 8 ditambahkan dengan 10 ditambahkan dengan 11 ditambahkan 12. Itu hasilnya adalah 51 kilo. Dan jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 23, perhatikan diagram lingkaran di samping. Jika total hasil panen keempat jenis tanaman adalah 300 kuintal, selisih hasil panen kentang dan padi adalah titik-titik-titik. Nah, di sini untuk kentang itu adalah 37%, kemudian jagung adalah 18%, lalu bawang merah adalah 20%. Nah, di sini padi belum diketahui berapa persennya. Karena ini menggunakan persen, maka satu lingkaran penuh ini jumlahnya adalah 100%. Kita cari terlebih dahulu untuk padi. Di sini Kak Evan tulis padi berapa persen? Caranya adalah 100. Ini didapatkan dari seluruh lingkarannya 100%. Kemudian kita kurangi dengan kentang dalam kurung kentang 37. Kemudian ditambahkan dengan jagung 18%, kemudian ditambahkan dengan bawang merah yaitu 20%. 100 kita tulis kembali, kemudian kita kurangkan 37 ditambahkan dengan 18, ditambahkan dengan 20, itu hasilnya adalah 75. 100 dikurangi 75, hasilnya 25. Berarti untuk padi ini besarnya adalah 25%. Nah, setelah ketemu semuanya, maka langkah selanjutnya adalah kita lihat
untuk pertanyaannya adalah selisih hasil panen kentang dan padi. Kentang di sini 37%, ini Kak Evan lingkarin. Berarti di sini 37, kita kurangkan selisih dengan padi yaitu 25%. Ditulis 25. 37 kita kurangkan dengan 25, hasilnya adalah 12%. Nah, setelah ketemu selisihnya 12%, maka kita kalikan dengan 300 ya. Total dari hasil panen keempat jenis tanaman itu. Berarti di sini 12/100 karena ini 12%. Kita kalikan dengan 300. 02 kita sederhanakan alias kita coret. 02 kita coret juga dan hilang. Berarti tinggal 12. Kita kalikan dengan 3. 12 kalikan 3, hasilnya adalah 36. Jadi jawabannya ada di pilihan A, 36 kuintal. Soal nomor 24, berikut data hasil penimbangan berat badan 30 siswa kelas 6 dalam kilo. Pertanyaannya adalah modus dari data berat badan siswa tersebut adalah titik-titik-titik. Adik-adik, untuk modus sendiri ini adalah data yang sering muncul ya. Nah, kita uraikan satu-satu data mana yang sering muncul. Dari yang terkecil terlebih dahulu yaitu 42. Untuk 42 ini ada berapa anak ya? Kita hitung bersama-sama. Ini ada 1, 2, kemudian ada 3, lalu ada 4, ada 5, lalu 6, kemudian 7, 8, dan 9. 42 ini terdapat 9 anak. Kemudian data dari 43. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, kemudian 3, lalu 4, 5, 6. Kemudian 7, 8. Nah, 43 terdapat 8 anak. Lalu untuk data yaitu 44 kilo. Kita hitung ada berapa anak? Di sini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk 44 itu ada 6 anak. Lalu untuk berat badan yang 45 kilo ada berapa anak ya? 1, 2, 3, 4, kemudian 5, lalu 6, 7. Nah, untuk data dari 45 itu ada 7 anak. Nah, jika ditotalkan ini hasilnya adalah 30. Pertanyaannya modus yaitu data yang sering muncul. Berarti yang paling sering muncul adalah data 42. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 25, diagram lingkaran di samping menyajikan data banyak pengunjung sebuah pameran buku selama 5 hari. Jika pengunjung pada hari Kamis sebanyak 300 orang, rata-rata banyak pengunjung setiap harinya adalah titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk diagram lingkarannya. Di sini untuk diagram lingkarannya sama seperti tadi nomor 23 yaitu menggunakan persen. Sabtu di sini adalah 30%, kemudian Jumat 20%, lalu Rabu 10%. Dilihat adik-adik untuk Minggu dan Kamis ini kosong, kita cari Minggu terlebih dahulu. Untuk Minggu ini terdapat tanda yaitu siku-siku. Nah, jika pada diagram lingkaran terdapat tanda siku-siku dan menggunakan persen, maka besarnya adalah 25%. Diingat ya adik-adik. Terus kita cari untuk yang hari Kamis. Nah, di sini Kak Evan tulis untuk hari Kamis sama dengan 100. Ini dari jumlah keseluruhan satu lingkaran yaitu 100 karena di sini memakai persen. Maka dari itu 100% kita kurangkan
dengan hari Minggu yaitu 25%, ditambahkan dengan Sabtu yaitu 30%, ditambahkan dengan Rabu yaitu 10%, ditambahkan dengan 20% yaitu hari Jumat. Nah, 100 kita tulis kembali, kemudian 25 ditambahkan dengan 30, ditambahkan dengan 10, ditambahkan dengan 20, hasilnya adalah 85. 100 dikurangi dengan 85, hasilnya adalah 15%. Nah, berarti untuk hari Kamis, ini besarnya 15%. Setelah ketemu untuk semuanya, maka kita langsung saja menghitung untuk rata-rata pengunjung setiap harinya. Nah, caranya adalah 100 per 15. Nah, ini 100 kita dapatkan dari seluruh total pengunjung. Kemudian 15 ini adalah besarnya hari Kamis, yaitu 15%. Maka di sini tulis 15, kemudian kita kalikan dengan 300. 300 ini adalah pengunjung di hari Kamis. Kemudian 300 kita coret, sederhanakan atau dibagi dengan 15. 300 kita bagikan dengan 15, hasilnya adalah 20. 15 dibagikan dengan 15, hasilnya adalah 1. 100 kita kalikan dengan 20, hasilnya yaitu 2000. Nah, ini belum selesai adik-adik karena di sini untuk data dari pengunjung pameran buku adalah selama 5 hari. Berarti 2000 kita bagikan dengan 5 hari. 2000 dibagikan dengan 5, hasilnya adalah 400. Jadi jawabannya ada di pilihan D, 400 orang.